Raga Kariba, apa kabarnya nih kalian semua? Kita kembali berjumpa lagi nih. Dan di weekend kali ini, V akan menemani kalian dengan segmen baru, Feels. Yap, V Novel. Segmen kali ini akan selalu menyuguhkan kalian cerita-cerita novel, dan khusus hari ini bergenre romance dengan penulisnya dan pengisi suaranya adalah aku sendiri, V Julian. Sebelum kita mulai, subscribe dan like-nya ya sayang. Share di sosial media juga agar merasakannya bisa berjamaah. So, tanpa berlama-lama lagi, pakai earphone headset kalian. Selamat merasakan. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Hidup terasa seperti mendekap beribu mawar yang durinya siap untuk menusuk. Karena dunia dan diri ini bahagia, namun di sisi lain, di luar sana menghancurkan orang yang tersayang. Ibarat stroberi yang memiliki rasa asam, juga manisnya. Langit senja kini tampak begitu cerah dan indah. Namun, entah mengapa, rasanya hari ini begitu menyesakan. Seakan-akan dada ini terus bergemuruh dan berteriak lantang dalam tangisan di hatiku. Suara kasar, keras, dan bentakan defensif yang penuh amarah terdengar sedari tadi saat aku berdiri mematung di teras rumah mewah besar bercat perunggu ini. Tepat tak jauh beberapa meter dari tempatku berdiri, tampak seorang lelaki parubaya tegap dengan raut wajah memerah dalam amarahnya, tengah memelototi lelaki tegap yang masih muda, sekitar berusia 26, yang sedang cemas saat itu dan sedih, berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Tampak di samping kanannya seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik dengan rambut hitam sanggulnya, yang sedang meremas lengan gadis manis di sampingnya dengan raut wajah takut dan cemas, seraya air mata berlinangan di mata dan pipi putih keriputnya. Gadis manis itu hanya memandang lelaki yang tengah dibentak dengan penuh sedih dan cemas. Air matanya sudah menetes sedari tadi, sembari mendekap wanita parubaya yang tengah berdiri tertegun di sebelahnya. Ya, mereka keluarga lelaki yang tengah dibentak itu. Keluarga ningrat yang begitu terkenal di kotanya akan usaha-usaha yang telah mereka bangun sejak nol. Ayah, kumohon, tolong dengarkan aku. Bisakah mengerti? Sekali ini saja, aku mohon. Suara serak lelaki yang sedari tadi sabar itu dengan teduh memandang lekat kedua mata ayahnya dengan raut wajah memelas. Aku bisa melihat raut wajahnya begitu sedih dan sakit. Terlebih melihat adik dan ibunya menangis. Tak ada yang berkutik, bahkan menentang atau mengucapkan sepatah kata pun. Yang mereka hanya bisa lakukan adalah hanya mematung, menyaksikan semuanya. Memang selama ini sang ayahlah yang berkuasa. Tak ada yang dapat menentang jika beliau sudah berkata-kata, terlebih mengambil keputusan, kata Firhan dulu saat dia menceritakan dengan bangga tentang ayahnya. Hanya saja lelaki itu pantang menyerah untuk membuat beliau mengerti maksudnya, meski secara tidak langsung ia tahu akan berakhir seperti apa. Aku yang menyaksikan kondisi yang sungguh membuatku tak tega dan sakit dalam kesedihan ini, hanya bisa memutar mata, lalu menghela nafas beratku.
menekan rasa perih yang semakin menjalar dan bergemuruh di benak bagai belati menekam dalam tusukan mirisnya. Oh Tuhan, jelaskan apa lagi? Kau mau ayah mengerti apa lagi? Kamu membawa gadis itu kemari, Firhan, dan tiba-tiba saja memberitahu ayah akan keputusan bodohmu itu. Kau benar-benar, kamu menolak sekolah di Mesir dan lebih memilih untuk menikah dengannya. Di mana pikiran kamu itu, Nak? Kamu tahu, ayah selalu bermimpi. Anak ayah ini yang lelaki satu-satunya bisa berburu ilmu di negeri impian ayah, yang kelak bisa menjadi orang yang berguna untuk agamanya. Hanya untuk membanggakan Allah, Nak. Apa susahnya sih? Hanya untuk Allah dan Nabi kita. Ayah tidak pernah kok menuntut kamu membanggakan ayah. Tidak. Jelasnya mengakui dengan nada tinggi dan memandang putra sulungnya itu dengan sedih dalam tatapan kecewa. Ayah, Firhan mengerti, sangat mengerti. Tapi tolong maafkan Firhan, ayah. Aku mohon, ayah mengerti keputusan Firhan. Ayah, aku lelaki yang kelak akan jadi pemimpin keluarga. Tolong, ridhakan Firhan bertanggung jawab dan menikahi Nesya. Aku yang sedari tadi memalingkan wajah karena tak sanggup melihat situasi itu. Seketika kepalaku berputar cepat ke arah sumber suara yang membuat hati ini semakin perih. Ya, aku tahu suara itu sangat mengenalinya. Suara tamparan bersamaan dengan suara teriakan gadis muda dan wanita parubaya yang terdengar menyayat hati, sedih dan sakit. Dengan seru manggilnya, dengan kata ayah, tangan besar yang penuh kasih sedari dulu itu rupanya telah melayang dan mendarat keras di pipi putih putra lelaki satu-satunya, yang seketika hanya dibalas dengan kebungkaman Firhan, baru memegang pipinya yang memarah. Sorot mata Firhan memandang sang ayah yang sudah sangat memarah karena marah. Mata ayahnya masih melotot, memandang dia penuh amarah, sakit, dan tentunya kecewa. Pergi dari sini, titah lelaki parubaya itu menggema dengan nada suara naik 1 oktav. Setelah sejenak memandang Firhan, lalu memalingkan wajahnya seraya memunggungi putranya itu. Bersamaan itu pula suara arangan memohon istrinya dan suara tangis putri bungsunya terdengar. Kali ini berusaha menentang untuk mencegah keputusan lelaki parubaya itu. Ayah, lirik Firhan memandang ayahnya dengan memohon, yang lagi-lagi air matanya menetes. Tidak, Firhan, jangan memanggilku dengan sebutan itu lagi. Kau sudah tahu kau bukan anakku lagi. Jadi jangan pernah kembali, tegas sang ayah dengan nada meninggi penuh amarah. Tanpa berbalik melihat putrinya yang berlutut mendengar keputusan itu, diikuti dengan arangan putus asa istrinya. Ayah, jangan mengatakan seperti itu. Dia masih Firhan kita. Alak sang ibu yang begitu sedih dan tak setuju putra satu-satunya diperlakukan dan diberi keputusan seperti itu. Lagi-lagi air mata itu berlinangan di pipi putih keriputnya. Tidak, itu keputusannya dan ini keputusanku, tegasnya sekali lagi dengan nada meninggi, kemudian berlalu tanpa memandang mereka. Lelaki tegap penuh kasih malaikatku itu kini terpuruk putus asa tak berdaya di lantai. Tangan lembut ibunya segera memapah tubuh atletisnya yang saat ini begitu tampak rapuh dan hampa, lalu membangkitkannya.
Ia mengusap air mata putra sulung satu-satunya itu, lalu mengecup keningnya penuh linangan air mata. Bu, maafkan aku. Firhan, tidak anakku. Ibu tidak percaya kau melakukan hal yang dibenci Allah itu. Aku ibumu, dan kamu tumbuh di rahim ibu. Ibu tahu jelas kok siapa putraku ini. Kamu masih anak ibu, nak. Putra ibu. Tidak ada yang bisa mengelak itu. Setelah ibunda Firhan memotong ucapannya dengan penuh kasih, menghapus air mata itu lagi dari wajah buah hatinya, dan memeluknya erat. Gadis muda yang merupakan adik satu-satunya itu hanya terisak memeluk mereka berdua. Kak, aku mohon, jangan pergi. Siapa nanti yang menjaga kita, Kak? Siapa yang akan membuatku tersenyum jika sedang sedih? Mohon ya polos, memandang sembari memelas pada kakaknya yang saat ini dekapan mereka terlepas. Firhan tersenyum dalam lukanya. Kakak tahu kamu sudah besar, Dek. Dan kakak sangat tahu kamu bisa menjaga dirimu, bahkan menjaga ayah dan ibu juga. Dengar ya, adikku yang manis, kesabaran itu jauh lebih penting. Karena sabar, hati dan diri lebih kuat. Karena sabar, hati dan diri lebih tegar. Ingat, apapun masalahnya, apapun kesedihannya, jauh dari itu, Allah tahu sesungguhnya, Dek. Dan hanya Allah yang tahu ke depannya yang baik itu bagaimana. Kamu tahu kan, kakak tetap sayang padamu. Teruslah ikuti kata hati, dan jangan menyakiti hati. Oke? Kakak tahu kok, kau bisa melakukan jauh lebih baik, lebih terbaik dari yang kakak kira. Lirih Firhan memandang adiknya sembari menyentuh rambut dan wajah itu, lalu memegang lembut lengan gadis itu. Saudaranya hanya memandangnya sedih dan takut. Kak, lirihnya saat sang kakak berusaha bangkit dan berdiri. Tolong jaga hati kakak di sini ya sayang. Kakak mohon, karena mereka sangat berharga. Diri Firhan lagi memandang adiknya yang tengah berdiri di hadapannya, lalu bergantian memandang senduk penuh kasih ibunya yang telah semakin meledak tangisnya. Sejenak, lelaki itu menatap sang ibu, berusaha tersenyum menyemangati, lalu perlahan-lahan mengusap air mata wanita parubaya itu dan menggeleng perlahan berulang kali, sembari tersenyum penuh kasih dan membuat ibunya semakin menangis pilu. Firhan lalu mendekap wanita parubaya yang begitu rapuh dan tiada hentinya menangis, yang sesekali mengecup kening itu. Selang tak beberapa lama, ia lalu beralih memeluk adiknya dan mengecup kening gadis itu setelah pelukan terlepas. Tuhan, apa yang aku perbuat? Bisakah aku meminta? Tolong, aku mohon. Jangan ada air mata kesedihan lagi untuk mereka. Maafkan aku, Tuhan. Aku minta maaf. Kaki kami terasa berat melangkah, menyusuri jalan beraspal dengan hati tertusuk-tusuk, bagai beribu belati yang menancap kasar dan berefek semakin perih. Sesak dan bergemuruh, membawa entah kemana malaikat penuh kasihku ini, meninggalkan rumah yang begitu banyak kenangan penuh kasihnya dan kehangatan dalam hidup calon suami hebatku ini. Sebelum kami meninggalkan rumah Pakistana itu, ibu dan adiknya sempat memeluk dan mencium keningku, lalu memberi tafsir Quran
yang tengah ku genggam saat ini, sebagai hatinya untuk menjaga kami, dan sebagai restu, doa, dan kasihnya untuk menemani kami menjalani lembaran hidup baru ini.